Kartu. Oke, baik. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak dosen. Di sini perwakilan kami dari kelompok kitnya dialisis ingin presentasi. Sebelumnya perkenalkan saya Alexander Dimas Wicaksana NIM 25037. Perkenalkan, nama saya Benediktus Taronarek Sirasendria, NIM 255 214 044. Perkenalkan, nama saya Berenius Enggarandika Pikantoko, NIM 25002. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan terkait kitne dialisis. Lanjut Mas Taruna. Artikel kitne dialisis. Dialisis ginjal atau kitne dialisis adalah prosedur medis yang dilakukan untuk menggantikan sebagian fungsi ginjal ketika organ tersebut tidak lagi mampu menyaring zat, sisa metabolisme, dan kelebihan cairan dari darah secara efektif. Melalui proses ini, darah pasien dibersihkan menggunakan mesin atau membran alami tubuh agar keseimbangan elektrolit, cairan, dan kadar zat kimia tetap terjaga. Dialisis biasanya dibutuhkan oleh penderita gagal ginjal kronis atau akut, di mana fungsi ginjal maupun menurun drastis. Terdapat dua jenis utama dialisis, yaitu hemodialisis yang menggunakan mesin penyaring darah di luar tubuh dan dialisis peritoneal yang memanfaatkan selaput rongga perut sebagai filter alami. Meski tidak dapat menyembuhkan penyakit ginjal, dialisis membantu pasien mempertahankan kualitas hidup dan mencegah komplikasi serius akibat penumpukan racun dalam tubuh. Lanjut. Selanjutnya, deskripsi mengenai penyakit dan kelainan yang dipilih kelompok kami. Penyakit atau kelainan ginjal yang memerlukan dialisis umum disebabkan oleh gagal ginjal, baik gagal ginjal kronis maupun gagal ginjal akut. Gagal ginjal ini terjadi ketika ginjal kehilangan kemampuan untuk menyaring limbah, kelebihan cairan, serta racun dari darah. Pada kondisi ini, zat sisa metabolisme seperti urea dan kreatinin menumpuk di dalam tubuh sehingga menimbulkan gejala seperti kelelahan, pembengkakan atau edema, mual, sesak nafas, dan tekanan darah tinggi. Beberapa penyebab umum kerusakan ginjal meliputi diabetes mellitus, hipertensi kronis, infeksi ginjal berulang, penyakit autoimun seperti lupus, serta efek samping penggunaan obat-obat tertentu. Ketika fungsi ginjal menurun hingga di bawah 15% dari kapasitas normal, tubuh tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, sehingga pasien memerlukan terapi dialisis untuk menggantikan sebagian fungsi ginjal dan menjaga agar kondisi tubuh tetap stabil. Lanjut. Analisis pengembangan teknologi dialisis di masa depan. Meskipun teknologi dialisis saat ini telah banyak membantu pasien gagal ginjal, masih terdapat berbagai aspek yang perlu dikembangkan agar terapi ini menjadi lebih efektif, nyaman, dan terjangkau. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pasien terhadap fasilitas medis, terutama pada hemodialisis yang harus dilakukan di rumah sakit beberapa kali dalam seminggu. Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat dialisis portable dan hemat energi yang memungkinkan pasien melakukan perawatan secara mandiri di rumah tanpa mengurangi keamanan. Selain itu, biaya dialisis yang tinggi masih menjadi hambatan bagi banyak pasien, sehingga inovasi dalam produksi alat dan bahan dialisis yang lebih ekonomis sangat dibutuhkan. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kenyamanan dan keamanan pasien, seperti pengurangan resiko infeksi pada akses darah atau rongga peritoneum. Dari sisi teknologi canggih, pengembangan bioartifisial kidney dan teknologi nanomaterial untuk penyaringan darah berpotensi menjadi terobosan besar di masa depan karena dapat meniru fungsi ginjal alami secara lebih efisien. Integrasi teknologi digital dan Internet of Things juga penting memantau kondisi pasien secara real time sehingga proses dialisis dapat lebih personal dan adaptif terhadap kebutuhan individu. Lanjut. Teknologi yang digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan gagal ginjal.
Kemajuan teknologi medis telah membawa perkembangan signifikan dalam penanganan gagal ginjal melalui berbagai inovasi pada teknologi dialisis. Salah satu teknologi utama yang digunakan saat ini adalah mesin hemodialisis modern yang dilengkapi dengan sensor otomatis untuk mengatur tekanan darah, volume cair, serta suhu larutan dialisis agar proses penyaringan darah berlangsung aman dan efisien. Selain itu, teknologi dialisis peritoneal otomatis atau automated peritoneal dialisis atau APD memungkinkan pasien melakukan proses dialisis di rumah dengan bantuan mesin yang bekerja secara otomatis selama tidur. Inovasi lain yang sedang dikembangkan adalah wearable artificial kidney atau ginjal buat portable, yaitu alat kecil yang dapat dipakai seperti sabuk dan berfungsi melakukan dialisis secara terus-menerus tanpa perlu ke rumah sakit. Di sisi lain, kemajuan dalam teknologi bioteknologi dan rekayasa jaringan juga mengarah pada pengembangan bioartificial kidney atau ginjal buatan berbasis sel hidup yang mampu meniru fungsi ginjal manusia secara lebih alami. Dengan hadirnya berbagai teknologi ini, pasien gagal ginjal kini memiliki peluang hidup yang lebih baik dan fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menjalani terapi jangka panjang. Lanjut. Selanjutnya bisa diteruskan Mas Taruna. Deskripsikan teknologi biomaterial, imajinasi, kelompok, cara kerja, ukuran, ilustrasi atau sketsa materialnya. 1. Konsep dan cara kerja. Neproben adalah alat ginjal buatan portable berbentuk seperti sabuk yang dipasang di sekitar pinggang pasien. Alat ini bekerja menggunakan biomembran nanoaktif yang berfungsi layaknya glomerulus dan tubulus ginjal alami. Darah pasien dialirkan melalui saluran mikro dalam sabuk, lalu melewati lapisan biomaterial nanoporous yang mampu menyaring limbah metabolik, kelebihan cairan, dan racun tanpa menghilangkan protein atau sel darah penting. Limbah cair dialirkan ke wadah kecil di alat, sedangkan darah bersih dikembalikan ke tubuh. Proses ini dilakukan secara kontinu dan otomatis, sehingga pasien tidak perlu menjalani hemodialisis di rumah sakit. Yang kedua, ukuran dan bentuk. Ukuran neproben kira-kira panjang 40 cm, lebar 10 cm, dan tebal 3 cm, dengan berat sekitar 1,5 kg. Cukup ringan untuk dipakai sepanjang hari. Bentuknya ergonomis, mengikuti lengkung pinggang, menyerupai sabuk olahraga modern, dan dilengkapi baterai isi ulang berdaya tinggi yang mampu bertahan hingga 12 jam penggunaan. Yang ketiga, material yang digunakan. Membran penyaring terbuat dari biopolimer nanokomposit yang biokompatibel dan mampu memfilter molekul selektif seperti racun urea dan kreatinin. Sel penunjang. Lapisan sel epitel sintetis hasil rekayasa jaringan yang membantu proses reabosis elektronik penting. Kerangka alat menggunakan porik memantau tekanan darah, aliran darah, dan kadar limbah secara real time. 4. Ilustrasi atau sketsa. Bayangkan sebuah sabuk futuristik berwarna abu-abu metalik dengan layar kecil di bagian depan untuk menampilkan status filtrasi darah. Di bagian dalam sabuk terdapat jaringan mikrokanal transparan tempat darah mengalir melalui membran biomaterial. Pada sisi belakang terdapat wadah mini untuk menampung cairan sisa hasil filtrasi dan port pengisian darah seperti power bank. Berikut contoh gambarnya. Skip. Bisa dilanjut, Mas Dika. Sensor thermal dan responsif suhu. Bahan polimer cerdas, shape memori polimer, SFTX, atau hidrogel suhu, responsif hidrogel. Fungsi utama kepekaan suhu, merespons perubahan suhu. Misalnya demam atau peradangan lokal dengan mengubah bentuk, ukuran pori, dan kekakuan.
Aplikasi pada Neproben, kontrol pelepasan obat atau drug release yang bergantung pada suhu, di mana kenaikan suhu memicu pembukaan mikrokatup untuk pelepasan obat. Kedua, aktuator peka cahaya. Bahan polimer cerdas, azobenze containing polymer atau photothermal polymer. Fungsi utama kepekaan cahaya adalah mengubah bentuk atau fungsi ketika terpapar cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Misal NIR atau Near Infrared atau UV. Aplikasi pada Neproben, yaitu untuk aktivasi eksternal. Menggunakan cahaya eksternal untuk memicu pelepasan obat sesuai dengan permintaan atau on demand. Kalibrasi sensor atau penyesuaian posisi alat setelah implantasi. Lalu yang ketiga adalah mekanisme pengendalian medan magnetik. Bahan polimer cerdas yaitu polimer komposit magnetik atau magnetic composite polymer. Menggabungkan polimer dengan nanopartikel magnetik. Fungsi utamanya adalah kepekaan medan magnetik untuk berubah bentuk atau bergerak atau mengaktifkan fungsi tertentu saat terpapar medan magnetik eksternal. Aplikasi pada Neproben. Yang pertama adalah penyelarasan atau navigasi, yang berfungsi untuk memandu atau menyesuaikan posisi Neproben secara non-invasif. Yang kedua adalah kontrol aliran, yang berfungsi untuk mengatur katup mikro atau pompa kecil untuk mengontrol aliran cairan atau pelepasan obat dengan presisi menggunakan medan magnetik. Lalu selanjutnya yang keempat adalah saluran nanofluida dan sensor aliran nanopartikel. Bahan polimer cerdas yaitu adalah hidrogel atau polimer peka pH atau ion dengan mikrostruktur yang dapat berubah. Fungsi utamanya adalah yang pertama aliran nanopartikel atau analit. Desain saluran mikro atau nano yang dapat mengubah diameter atau permeabilitasnya sebagai respon terhadap konsentrasi analit tertentu. Misalnya keratin, urea, atau protein dalam cairan tubuh. Aplikasi pada Neproben, yaitu bertindak sebagai filter cerdas dengan porositas yang dapat disesuaikan atau sebagai sensor yang menghasilkan sinyal ketika ambang batas konsentrasi nanopartikel penyakit terdeteksi. Ini adalah contoh 4D printing dari alat yang kami presentasikan. Selanjutnya adalah nama dan fungsi dari biosensor yang terdapat pada alat yang kami presentasikan. Yang pertama, sensing udara, yang fungsinya adalah memantau kelembapan lokal di permukaan Neproben untuk memicu respon. Misal membuka pori hidrogel. Yang kedua adalah sensing air atau pH probe, yang berfungsi saat papan mengumpulkan tetesan atau air, probe yang disediakan di kanalisasi kecil masuk ke air dan mengukur pH. Modul sensor udara, yaitu BME 280 untuk mendeteksi suhu, kelembapan, dan tekanan. Yang kedua adalah modul sensor air, sensor pH atau probe pH analog. Ini adalah ilustrasi gambar Neproben pada ginjal. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kita ambil untuk mengerjakan materi. Sekian presentasi dari kami. Maaf apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan. Terima kasih.